Informasi yang pertama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkup instansi pemerintah. Surat edaran ini mengatur pengenaan sanksi bagi aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat judi online. Anas mengatakan alasan penerbitan SE ini untuk mempertimbangkan tindakan pidana perjudian daring yang memasuki titik mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, nilai transaksi judi online pada kuartal 1 2024 mencapai 600 triliun rupiah. Bagi ASN pelaku perjudian daring yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang. Sementara jika berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat. Ya, di informasi yang kedua dalam Hot News kita hari ini, Presiden Joko Widodo dalam 2 hari berturut-turut melakukan peresmian 3 pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Di antaranya adalah smelter milik PT Aman Mineral Internasional, PT Freeport Indonesia, dan injeksi bauksit perdana Esker fase 1 milik PT Borneo Alumina Indonesia. Dalam sambutannya di smelter Grade Alumina Refinery fase 1 Mempawah, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia sudah memulai untuk memproduksi katoda tembaga dari smelter konsentrat tembaga di Sumbawa NTB milik Aman Mineral dan Gresik Jawa Timur milik PT Freeport Indonesia. Smelter tembaga kedua perusahaan ini juga bisa menghasilkan emas dan perak. Untuk proyek smelter Aman Mineral senilai 21 triliun rupiah, kemudian proyek smelter Freeport Indonesia senilai 58 triliun rupiah, dan Esker fase 1 senilai 900 juta US dollar atau 16 triliun rupiah ditambah nanti fase 2 senilai 800 juta US dollar atau 9,7 triliun rupiah. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ini soal tsunami. Tsunami kecil terpantau di Pulau Hachijojima, Jepang setelah gempa magnitudo 5,6 mengguncang kawasan Kepulauan Izu pada hari ini. Badan Meteorologi Jepang melaporkan gelombang setinggi 50 cm menerjang Hachijojima. Dilansir dari AFP, menurut data dari Badan Geologi Amerika Serikat atau USGS, gempa berpusat di laut dengan kedalaman dangkal sekitar 11,7 km. Selain Hachijojima, Pulau Miyakejima juga mencatat tsunami kecil dengan gelombang setinggi 10 cm. Tidak ada korban kerusakan akibat gempa atau tsunami ini dan beberapa penduduk bahkan tidak merasakan getaran gempa tersebut. Kita ke informasi yang terakhir dalam Hot News kita pada hari ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan setidaknya 492 orang tewas dan 1.645 lainnya terluka dalam serangan Israel dalam 24 jam terakhir. Israel melancarkan gelombang serangan udara ke Lebanon, menargetkan kelompok Hizbullah. Serangan yang dilakukan pada Senin kemarin menandai hari paling mematikan dalam kekerasan lintas batas sejak Perang Gaza dimulai. Israel memperingatkan orang-orang di Lebanon untuk mengungsi dari daerah-daerah yang katanya merupakan tempat penyimpanan senjata oleh gerakan bersenjata tersebut. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan sedikitnya 492 orang tewas termasuk 35 anak-anak.